Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, orang tua, tamu undangan yang hadir secara luring, serta pemirsa UGTV dalam kegiatan prosesi Janji Dokter Muda Periode 5 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma tahun ajaran 2023-2024. Senang sekali saya Asti Darmayanti selaku Master of Ceremony pada hari ini yang akan menemani hadirin sekalian untuk memandu jalannya prosesi hari ini. Dan izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat segenap pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Gunadarma beserta jajaran. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSc. Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. ES Margianti SMM beserta jajaran Wakil Rektor. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Mariono Reksoprojo SPOG SPKPK, Spesialis Obstetri Ginekologi, Spesialis Kedokteran Penerbangan Konsultan beserta jajaran Dekanat dan Program Studi. Segenap Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa, Kolonel Kesehatan Dr. Jarod Sujatmoko SPKJ, atau yang mewakili beserta segenap jajaran Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Para orang tua, calon dokter muda, tamu undangan, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kami ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi yang tengah hadir melalui saluran kolaborasi live streaming yang disiarkan secara langsung dari Auditorium Kampus F8 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma pada kali ini dalam rangka menghadiri prosesi Janji Dokter Muda Periode 5 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, acara hari ini disiarkan secara langsung melalui UGTV. UGTV merupakan sebuah stasiun televisi komunitas digital pertama di Indonesia yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma. UGTV dapat diakses melalui berbagai kanal, di antaranya adalah channel 31 UHF TV Digital, fasilitas live streaming di www.tv.gunadarma.ac.id dan www.ugtv.co.id. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Play Store maupun App Store dengan nama UGTV Mobile, serta Anda dapat menyaksikan tayangan ulang melalui channel YouTube kami yaitu UGTV Official. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian acara pada hari ini disusun sebagai berikut. Salam pembuka, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, himne dan mars Universitas Gunadarma, laporan dan pembacaan surat keputusan kelulusan sarjana kedokteran, pelaksanaan janji dokter muda, prosesi penyematan tanda pengenal dan penandatanganan naskah lafal janji dokter muda. Prosesi serah terima sarjana kedokteran dari Ketua Program Studi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran kepada Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter. Sambutan-sambutan, pembacaan doa, serta penutup. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan hari ini, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air kita yaitu Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang hadir secara luring dimohon untuk berdiri.
Mengheningkan cipta. Hadirin di auditorium dipersilakan duduk kembali. Himne dan Mars Universitas Gunadarma.
Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu penyampaian laporan akademik dan surat keputusan kelulusan sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma oleh Ketua Program Studi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Universitas Gunadarma. Kepada Ibu Dr. Sri Mukti Suwartini MKes AIFM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti, SEMM beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI, MSc, beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Dr. Mariono Reksoprojo, SPOG, SPKP Konsultan, beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Esnawan Antariksa, Kolonel Kesehatan Dr. Jarod Sujatmoko, Spesialis Kedokteran Jiwa beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang yang beserta jajaran yang hadir secara daring. Yang kami hormati Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJ Dr. Haji Marjuki Mahdi Bogor beserta jajaran yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan, Dr. Dwi Heri Wibawa MKes, beserta jajaran yang hadir secara daring. Yang kami hormati segenap guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Yang kami hormati segenap kepala departemen dan dosen-dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua dokter muda yang telah berkenan hadir pada hari ini. Dan yang sangat kami banggakan dan sayangi adik-adik dokter muda yang akan melaksanakan prosesi janji dokter muda hari ini. Izinkan saya, Dr. Sri Mukti Suwartini, MKes AIFM, selaku Ketua Program Studi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, melaporkan proses pendidikan yang telah dijalani oleh para lulusan program studi pendidikan dokter yang dalam kesempatan ini sudah dapat disebut sebagai dokter muda. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, orang tua yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi dengan menyelesaikan satu tahap pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Selamat kepada adik-adik dokter muda yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran tahap program pendidikan sarjana kedokteran selama 7 semester atau 3,5 tahun dengan sangat baik, sangat ulet, dan sangat gigih. Adapun tahap selanjutnya yang akan adik-adik jalani adalah program pendidikan profesi dokter yang akan ditempuh selama 4 semester atau 2 tahun. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, adik-adik dokter muda ini adalah mahasiswa angkatan 2020 sebanyak 20 orang dan 2019 sebanyak 3 orang yang merupakan lulusan periode 5 tahap sarjana kedokteran. Saat ini, Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma telah meluluskan dokter muda sebanyak 88 orang. Dan insya Allah, dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma akan meluluskan dokter pertamanya dari angkatan 2018. Para hadirin yang terhormat, dapat kami sampaikan juga bahwa dokter muda yang melaksanakan janji saat ini adalah mahasiswa yang mengawali perkuliahan pada tahun 2020, tahun di mana dimulainya pandemi COVID-19.
Kami sadari sepenuhnya bahwa tantangan dalam proses pembelajaran, khususnya di Fakultas Kedokteran, menjadi sangat luar biasa, baik untuk mahasiswa maupun seluruh sivitas akademik. Pembatasan aktivitas membuat adanya transformasi dari pembelajaran luring ke pembelajaran daring dan beberapa penyesuaian lain dalam perjalanannya. Dinamika dialami oleh seluruh adik-adik mahasiswa, tentu saja, namun 20 adik-adik angkatan 2020 yang akan ucap janji pada periode kali ini sejak awal perkuliahan sudah dilakukan secara daring. Masa transisi dari pembelajaran di SMA ke Student Center Learning dengan materi ilmu kedokteran dan dilakukan secara daring bukanlah hal yang mudah. Perkuliahan hybrid hingga akhirnya sepenuhnya tatap muka langsung baru dilaksanakan pada semester 3. Situasi ini tentu saja sangat membutuhkan sikap belajar, semangat, strategi untuk melaluinya. Pada akhirnya, adik-adik bisa menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yakni tahap program pendidikan profesi dokter. Kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kerja kerasnya. Bapak, Ibu yang saya hormati, kami sampaikan bahwa dokter muda yang akan ucap janji adalah berjumlah 23 orang, dengan rentang indeks prestasi kumulatif antara 3,15 hingga 3,62 dan rata-rata indeks prestasi kumulatif 3,35. Adapun indeks prestasi kumulatif tertinggi dengan lulusan sarjana kedokteran periode 5 tahun 2023-2024 adalah 3,62 diperoleh oleh 2 orang dokter muda atas nama Fajar Nuk Akbar dengan NPM 1092008 putra dari Bapak Waras dan Ibu Lia Agustiani. Rafli Jarau Rizalia NPM 109200026 putra dari Bapak Imam Afritsal Hiza dan Ibu Himayati. Selain itu, beberapa prestasi juga telah dicapai oleh adik-adik dokter muda ini. Di antaranya, juara 1 tingkat nasional lomba cepat tepat histologi yang diketuai oleh Siti Rahmah dan tim. Selanjutnya, pencapaian juara harapan 1 lomba sinema anatomi dan histologi, serta juara harapan 2 lomba metastasi short movie. Selamat kepada dokter muda atas prestasi yang telah diraih dan pencapaian IPK terbaik. Demikian laporan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada adik-adik dokter muda yang melaksanakan janji dokter muda saat ini. Kalian dokter-dokter muda hebat yang sangat kami sayangi dan banggakan. Selama proses pembelajaran, kalian telah melewati berbagai hal, berbagai pengalaman dalam belajar dengan tujuan semata-mata untuk menjadikan kalian dokter yang baik dan hebat. Karena dokter adalah profesi di mana pengetahuan, kekuatan, dan hati bersatu. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup sesungguhnya tidak pernah berhenti mengajarkan. Belajar adalah cara kita untuk mendekat pada keberhasilan. Perjuangan kalian belum selesai. Teruslah berjuang dan teruslah berkarya. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Mukti Suwartini MKes AIFM atas penyampaian laporan akademik dan surat keputusan kelulusan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, dan dipersilakan kembali ke tempat duduk. Membacakan surat keputusan Rektor Universitas Gunadarma. Surat keputusan Rektor Universitas Gunadarma nomor 047.19/SK/Rek/UG/2024
tentang kelulusan mahasiswa Universitas Gunadarma jenjang pendidikan sarjana S1 Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Kedokteran. Rektor Universitas Gunadarma menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan mahasiswa yang tersebut namanya dalam lampiran berikut ini dinyatakan lulus sebagai sarjana S1 dari Universitas Gunadarma. Kepada lulusan diberikan gelar sarjana kedokteran atau S.Ket. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2024, Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti, S.E.MM. Anggi Harisma Dewi, Sarjana Kedokteran. Ani Harahap, Sarjana Kedokteran. Dava Dirwas, Sarjana Kedokteran. Dani Zailani, Sarjana Kedokteran. Fajar Nuk Akbar, S.Ket, lulus predikat cum laude dengan IPK 3,62. Fauzan Fadail Nasir Al-Bugisi, Sarjana Kedokteran. Gina Faridatul Jannah, Sarjana Kedokteran. Mei Nur Astuti, Sarjana Kedokteran. Muhammad Alfreda Hardwin, Sarjana Kedokteran. Mutiara Cahyaningrum, Sarjana Kedokteran. Nadia Ramadhani Amelia Putri, Sarjana Kedokteran. Rafli Zarau Rizalia, Sarjana Kedokteran, lulus predikat cum laude dengan IPK 3,62. Rahmatisa Rizky Aksiana Aida Adzanis, Sarjana Kedokteran, lulus predikat cum laude dengan IPK 3,54. Rosaliana Imron, Sarjana Kedokteran. Siti Rahma Ramadhani Siregar, Sarjana Kedokteran, lulus predikat cum laude dengan IPK 3,61. Tajrina Shina Abada, Sarjana Kedokteran. Tarisya Rahma Junaidi, Sarjana Kedokteran. Tira Taskia Hanifa, Sarjana Kedokteran. Vito Mahadiva, Sarjana Kedokteran. Yuyu Ayu Selomita, Sarjana Kedokteran. Raisa Sabrina, Sarjana Kedokteran. Raka Adi Pradana, Sarjana Kedokteran. Valenri Sakwela Febri, Sarjana Kedokteran.
Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Mukti Suhartini MKes AIFM atas penyampaian laporan akademik dan surat keputusan kelulusan sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma dan dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pengucapan janji dokter muda periode 5 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma yang akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma dan diikuti oleh dokter muda periode 5. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Dr. Mariono Rekso Projo, SPOG SPKP Konsultan, serta Rohaniwan Islam Bapak H. Naif MPDI, dipersilakan menuju tempat prosesi pelaksanaan janji dokter muda. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Gunadarma nomor 071-SK/REK/UG/2024 tentang kelulusan mahasiswa Universitas Gunadarma pada jenjang pendidikan sarjana S1 di Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Kedokteran. Saya, Dr. Mariono Rekso Projo, spesialis obstetri ginekologi, spesialis kedokteran penerbangan konsultan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, akan memimpin pengucapan lafal janji dokter muda. Sebelum pengucapan janji, saya akan bertanya dan mohon untuk dijawab dengan tegas. Apakah saudara-saudari bersedia disumpah? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan diucapkan ini mengandung tanggung jawab, memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Janji ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh seluruh yang hadir pada hari ini, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi dari diri seseorang. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara. Ucapkanlah janji ini dengan satu hati, satu kata dan perbuatan saudara. Akhirnya kepada Tuhanlah pertanggung jawab akan saudara berikan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya berjanji. Saya dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Berjanji bahwa. Satu. Saya akan melaksanakan. Tugas dan kewajiban saya. Sebagai dokter muda. Sesuai dengan undang-undang. Dan tata tertib peraturan yang berlaku. Serta menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Saya akan melaksanakan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat dan tradisi luhur pekerjaan dokter. 3. Saya akan mengutamakan kesehatan penderita. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Karena tugas dan keilmuan saya sebagai dokter muda sesuai dengan rahasia jabatan kedokteran. 5. Dalam menunaikan kewajiban saya terhadap penderita
Saya tidak akan terpengaruh oleh pertimbangan usia, jenis kelamin, kebangsaan, kesukuan, keagamaan, politik atau kedudukan sosial. 6. Saya akan menghargai penderita sebagai manusia-manusia yang ikut menambah pengetahuan saya. 7. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai saudara kandung. 8. Saya akan memperlakukan guru-guru saya dengan penuh penghormatan. 9. Saya akan menghormati profesi kesehatan lain dan para medis sebagai pihak yang bersama-sama menunaikan tugas pelayanan terhadap para penderita. 10. Saya akan memakai dan memelihara semua fasilitas pendidikan profesi dokter dengan cara yang sebaik-baiknya. Saya ucapkan janji ini dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Selesai. Selanjutnya prosesi pengukuhan dokter muda periode 5 dipimpin oleh Rohaniwan Islam Bapak H. Naif MPDI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saudara mengangkat sumpah dan janji, selanjutnya saya selaku rohaniwan akan mengukuhkan sumpah saudara berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 224 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk itu ikuti kalimat syahadat yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga saudara senantiasa memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diubankan kepada saudara. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Dr. Mariano Reksa Projo, SPOG, SPKP Konsultan, serta Rohaniwan Islam Bapak H. Naif MPDI dipersilakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kami persilakan kepada perwakilan dokter muda Ananda Siti Rahmah Ramadhani Siregar Sarjana Kedokteran untuk menuju tempat penyematan tanda pengenal dokter muda, dan kami mohon berkenan kepada Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. ES Margianti SMM untuk menyematkan tanda pengenal kepada perwakilan dokter muda. Penyematan ini akan diikuti oleh dokter muda lainnya di tempat masing-masing. Dan kami mohon Ibu Rektor untuk berada tempat di depan. Selanjutnya ialah prosesi penandatanganan naskah lafal janji dokter muda
Kami persilakan perwakilan dokter muda atas nama Fajar Nur Akbar, Sarjana Kedokteran, untuk menandatangani naskah lafal janji dokter muda yang akan disaksikan oleh Ketua Program Studi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Sri Mukti Suartini MKes AIFM, dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Mariono Rekso Projo, SPOG, SPKP Konsultan. Dan dengan demikian naskah lafal janji dokter muda telah ditandatangani dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami mohon untuk mengambil posisi di depan untuk mengabadikan momen kita pada siang hari ini. Saya bantu hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu mohon izin kami persilakan kembali ke tempat duduk, dan kepada para dokter muda kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati serta berbahagia, beranjak pada agenda selanjutnya yaitu prosesi serah terima sarjana kedokteran dari Ketua Program Studi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran kepada Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Gunadarma, kepada Ibu Dr. Sri Mukti Suartini MKes AIFM dan Bapak Dr. Better versi Paneroy Nababan, SPOG, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sastia Winda Astuti M.Biomed. Kami persilakan menuju tempat prosesi. Baik, dan demikian serah terima sarjana kedokteran dari program studi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran kepada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Gunadarma telah dilangsungkan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan kami persilakan kepada Ibu Dr. Sri Mukti Suartini MKes AIFM serta Ibu Dr. Sastia Winda Astuti M.Biomed kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, demikianlah prosesi janji dokter muda periode 5 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, dan kepada para dokter muda kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dengan iringan lagu Gunadarma untuk Indonesia. Kampus ini aku bahagia, berbagi cerita penuh makna, bersama dalam menuntut ilmu. Di Gunadarma kita telah bertemu. Jadilah diriku mahasiswamu, ku berikan yang terbaik untukmu. Gapai mimpi dan baktikan dharmaku, Gunadarma untuk Indonesia. Satu dalam masa warnai dunia, raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia selamanya.
di setiap waktu, kan ku ingat sepanjang hidupku. Gapai mimpi dan batikan dharmaku, guna dharma untuk Indonesia. Satu dalam asa, warnai dunia, raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta, guna dharma untuk Indonesia. Satu dalam asa, warnai dunia, raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta, guna dharma untuk Indonesia selamanya. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati serta berbahagia, dalam prosesi Janji Dokter Muda telah diiringi oleh lagu Gunadarma untuk Indonesia. Sebagai informasi, lagu ini ialah lagu gubahan Civitas Akademika Universitas Gunadarma. Semoga kehikmatan prosesi, pengucapan janji serta penandatanganan naskah lafal Janji Dokter Muda Universitas Gunadarma dapat senantiasa menjadi pengingat kita semua akan semangat dan tanggung jawab sebagai dokter muda dalam mengemban tugas di masa yang akan datang. Dan serta semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan memberkahi setiap langkah yang Anda ambil. Amin, amin yang robbal alamin. Selanjutnya ialah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa, Kolonel Kesehatan Dr. Jarod Sujatmoko, SPKJ. Untuk itu kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti, SEME, beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Dr. Mariono Rekso Projo, SPOG, SPKP Konsultan, beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang, Dr. Kiki Farikah Hanum, Magister Kesehatan, beserta jajaran yang hadir secara daring. Yang kami hormati Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJ Dr. H. Marzuki Mahdi Bogor, Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ, beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan, Dr. Dwi Heri Wibawa, MKes, beserta jajaran yang hadir secara daring. Yang kami hormati Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma,
Yang kami hormati Kepala Departemen Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran Dr. Sri Mukti Suhartini, Magister Kesehatan AIRM, yang kami hormati Ketua Program Studi Profesi Dokter Dr. Beter Versi Paniroy, SPOG, Konsultan FM, yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Profesor Dr. Tony Toharudin, Sarjana Sains, Magister Sains, beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada prosesi janji dokter muda periode kelima Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Di bulan yang suci ini, saya selaku Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah kepada para hadirin dan tamu undangan yang melaksanakannya. Jadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk memupuk semangat guna meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pedoman utama dalam setiap melaksanakan tugas. Puji syukur kepada Tuhan kita panjatkan, akhirnya segala perjuangan, kerja keras, kesabaran, dan doa kita dan para dokter muda sekalian selama ini untuk menggapai cita-cita tulus sudah terlaksana sampai pada tahap prosesi janji dokter muda ini. Hal ini tidaklah mudah. Semoga akan menjadi penyemangat bagi kalian dan prinsip dalam menjalankan tugas ke tahap berikutnya. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh dokter muda yang hadir atas pencapaian yang telah diraih. Saya ucapkan selamat. Semoga ilmu yang didapat di Fakultas Kedokteran Gunadarma ini dapat diaplikasikan ke depannya dengan baik dan semangat untuk tahap kepaniteraan klinik yang akan dilalui berikutnya. Semangat dan sukses selalu. Usaha kalian akan membuahkan hasil yang baik menjadi seorang dokter yang profesional, bermanfaat bagi sesama. Menghadapi tantangan tugas ke depan yang penuh kompleksitas, menuntut semua dokter muda untuk mampu tampil profesional dalam setiap menghadapi tugas dengan dilandasi ketulusan ikhlas dan kesabaran guna dapat mengembangkan tugas ke depan dan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Para hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya selaku Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada saudara yang telah mendapat kepercayaan menjadi dokter muda. Semoga kepercayaan yang telah diterima dapat menambah semangat dan kebanggaan saudara sebagai dokter muda, sehingga secara langsung akan dapat meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas-tugas yang diembankan kepada saudara-saudara. Prestasi yang telah saudara capai tidak terlepas dari dukungan keluarga yang turut membantu kelancaran tugas saudara. Maka pada kesempatan yang baik ini, sampaikan pula ucapan selamat dan salam saya kepada keluarga masing-masing.
diiringi doa semoga bahagia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih kepada Kolonel Kesehatan Dr. Jarod Sujatmoko, SPKJ, atas sambutan yang diberikan. Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati, sambutan kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma kepada Bapak Dr. Mariono Reksoprojo, SPOG, SPKP Konsultan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. Y.S. Margianti, SEMM, yang terhormat Wakil Rektor, yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 3, yang kami hormati guru besar dan senior dari FK Universitas Gunadarma, yang kami hormati dekan dan pejabat di lingkungan Universitas Gunadarma, yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Esnawan Antariksa Halim Perdana Kusuma, yang kami hormati rumah sakit mitra kerja dari FK Universitas Gunadarma, dekanat dan staf pengajar FK Gunadarma, Bapak Rohaniawan, para undangan, orang tua, dokter muda atau wisudawan yang berbahagia, dan wisudawan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah tiada henti kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam suatu momen yang sangat berbahagia. Kepada hadirin dan hadirat, atas nama Sivitas Fakultas Universitas Gunadarma mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada acara yang penting bagi keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, yaitu wisuda sarjana kedokteran untuk periode yang kelima. Kepada para wisudawan yang saya banggakan, saya atas nama pimpinan dan seluruh Sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara menyelesaikan pendidikan tahap akademik pada prodi sarjana kedokteran. Saya merasa bangga karena saudara telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dengan prestasi yang baik dengan IPK rata-rata 3,35 dan wisudawan dengan nilai tertinggi yaitu 3,62 atas nama Fajar Nur Akbar, berdiri, tepuk tangan, dan saudara Raffi Zarauri Zalia, berdiri. Terima kasih. Kepada orang tua wisudawan, kami juga mengucapkan selamat atas keberhasilan mengantarkan putra-putrinya menyelesaikan tahapan pendidikan dokter yang sulit dan berliku dengan standar mutu yang baik. Berkat dukungan moral dan material serta doa yang Bapak Ibu berikan, mereka dapat menyelesaikan tahap sarjana kedokteran dan selanjutnya mereka harus menyelesaikan tahapan berikutnya, yaitu tahap profesi kedokteran, untuk akhirnya nanti dapat menggapai cita-cita sebagai seorang dokter. Para hadirin yang kami hormati, wisuda sarjana kedokteran kali ini adalah wisuda periode kelima dengan jumlah wisudawan 23 orang, IPK rata-rata 3,35, dan seperti diketahui pada periode pertama ada 17 orang
dengan IPK 3,48, periode kedua 9 orang dengan IPK 3,25, dan periode ketiga 30 orang dengan IPK 3,55. Jadi FKUG telah berhasil meluluskan 88 orang sarjana kedokteran, dan insya Allah tahun 2024 ini FKUG bisa mewisuda dokter angkatan pertama. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami menetapkan standar kelulusan dengan IPK lebih dari 3 adalah untuk memudahkan para calon dokter ini apabila nantinya akan melanjutkan ke jenjang karir yang lebih tinggi, menjadi seorang spesialis atau magister S2, karena sentra-sentra pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tersebut mempersyaratkan nilai IPK lebih dari 3. Untuk FK yang lain dapat diketahui mereka pasang standar 2,75. FK Gunadarma lebih dari 3. Selain itu, capaian IPK lebih dari 3 tersebut memberikan jaminan kepada kami sebagai pendidik bahwa mereka sudah cukup cakap untuk dapat mengikuti tahap pendidikan profesi atau kepanitraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan Mitra Kerja dari FK Universitas Gunadarma. Diharapkan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada tahap pendidikan sarjana kedokteran dapat jadi bekal agar dapat belajar dan menyelesaikan tahap profesi dengan lebih mudah, sehingga prasyarat penguasaan ilmu kedokteran sesuai dengan SKDI dan SNPDI dapat terpenuhi dengan baik dan optimal. Kepada dokter muda sekalian, saya akan berikan sedikit arahan dan nasihat. Di Rumah Sakit Pendidikan nanti, paper case pada tutorial dan SOKA akan menjadi real case. Simulasi pasien atau manekin pada skill lab dan OC akan menjadi real pasien, sehingga kalian harus selalu siap dalam setiap kali melakukan kegiatan dan diharapkan tidak akan terjadi suatu human error. Kalian harus menyadari bahwa pasien serta keluarganya akan menyerahkan nasib hidup dan matinya kepada dokter, karena dokter itu dianggap yang paling tahu tentang penyakitnya. Kalian harus bekerja dengan etika profesional yang tinggi, menjaga sikap dan berlaku santun kepada pasien dan keluarganya, dan memiliki rasa empati yang baik. Kalian harus dapat bekerja sama dengan sesama tenaga kesehatan pada rumah sakit di mana Anda belajar. Ingat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Anda akan dinilai oleh dokter konsulen, pembimbing, tenaga kesehatan yang lain. Jadi sekali lagi Anda harus bisa kompak sehingga tugas-tugas bisa diselesaikan dengan baik. Penilaian Anda di Rumah Sakit Pendidikan akan menentukan apakah Anda nanti layak untuk maju ujian UKM PPD sebagai exit exam untuk menjadi seorang dokter. Dengan demikian, ketiga unsur kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual, serta memiliki etika profesi yang baik sebagai landasan kompetensi dokter Indonesia, telah Anda kuasai untuk menjadi seorang dokter yang baik. Berdasarkan surat keputusan pimpinan Universitas Gunadarma nomor 217 tanggal 25 September 2023, masa bakti dekan akan berakhir tanggal 31 Maret 2024. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya atas nama pribadi menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya serta permohonan maaf kepada pertama pimpinan Universitas Gunadarma yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin FKUG sejak awal berdirinya hingga saat ini. Dan alhamdulillah FKUG bisa tumbuh dan berkembang sampai dengan sekarang dan tidak terjadi stunting. Yang kedua, pada sejawat dosen, staf pengajar, dan tenaga pendidikan serta tenaga pendukung yang telah bekerja keras untuk mewujudkan FKUG menjadi seperti sekarang. Ketiga, kepada guru-guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma dan para senior yang selalu membimbing kami di FK Universitas Gunadarma. Yang keempat, mitra kerja Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, terutama sahabat-sahabatku dari keluarga besar Kesehatan TNI Angkatan Udara,
khususnya dari Rumah Sakit Angkatan Udara Esnawan Antariksa, yang selalu mendukung saya dengan all out. Sampaikan salam hormat buat beliau. Semua dukungan ini terhadap FKUG sangat membantu upaya kami untuk menjadikan FKUG menjadi salah satu FK yang diperhitungkan dalam dunia persilatan pendidikan dokter di Indonesia. FKUG selama 5 tahun ini dipercaya menjadi anggota pengurus besar Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia yang beranggotakan 53 Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia. Yang pada periode kepengurusan periode 2019-2023, FKUG menjadi ketua 3. Dan pada periode 2023-2026, FKUG menjadi Dewan Pertimbangan Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia. Kami berharap kepercayaan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan pihak-pihak yang membantu penyelenggaraan acara ini, khususnya dengan UGTV, sehingga berjalan dengan lancar dan sukses. Seandainya ada hal-hal dan tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami mohon kesediaan Ibu Rektor akan memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Sebelum menutup sambutan ini, saya ingin mengetahui sampai di mana semangat dari para wisudawan ini untuk memasuki tahap profesi. Masih ingat yel-yel kita? Oke. Siapa kita? FKUG. FKUG. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mariono Rekso Projo SPOG SPKP Konsultan atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, meningkat pada agenda selanjutnya, sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Gunadarma kepada Ibu Profesor Dr. ES Margianti SMM, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3, Bapak Profesor Tony Toharudin. Yang saya hormati ini beberapa rekan dari mitra dari FK tentunya, atau tentu saya mitra dari Gunadarma juga, Bapak Direktur Rumah Sakit RSAU, Bapak Dr. Jarot beserta pendamping. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dulu Direktur Rumah Sakit Karyadi beserta segenap jajaran, Rumah Sakit Bendan, kemudian Rumah Sakit Jiwa di Bogor yang sampai saat ini tidak henti-hentinya membantu Universitas Gunadarma dalam rangka melakukan program untuk profesi. Kemudian yang saya hormati Bapak ini para senior, para profesor di Universitas Gunadarma, tentu saja di bawah bersama dengan Pak Dekan dan juga segenap jajaran keluarga besar Universitas Gunadarma, ada Warek, ada Dekan, para dosen, siapapun, para asisten dan lain sebagainya, dan para orang tua, para dokter muda yang baru saja ambil janji, serta para dokter muda sekalian, dan juga pemirsa UGTV yang ada di tempat masing-masing. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya sengaja mengucapkan selamat siang supaya kita cepat buka puasa. Kalau tadi yang dua itu kan selamat pagi, dua-duanya karena memang harus semangat pagi. Makanya selalu walaupun sudah malam ucapannya selamat pagi, tapi kalau karena kita kebetulan bulan puasa,
Jadi saya ucapkan selamat siang, jadi harapannya sebentar lagi kita berbuka. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Pak Dekan terutama ini yang punya kerja, terus saja pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada bulan yang sangat baik ini, pada bulan puasa di mana kita sambil melaksanakan ibadah kita bersama, bagi yang melakukan, kita melaksanakan acara yang juga sangat penting bagi kita semua, bagi para dokter muda, bagi keluarga, dan bagi Gunadarma tentunya. Pada kesempatan ini secara resmi saya menyampaikan selamat kepada para dokter muda, kepada orang tua segenap keluarga, kepada Bapak Dekan segenap jajaran, kepada Bapak Ibu sekalian, para profesor, para dosen, ataupun semua dari kita semua yang kembali kita membuktikan menyerahkan kembali tanggung jawab kita, menunjukkan, mengembalikan amanah yang harus kita lakukan untuk membimbing para tadinya mahasiswa, calon mahasiswa menjadi mahasiswa, sekarang menjadi dokter muda. Dan sekarang selanjutnya masih belum selesai karena masih ada lagi proses untuk profesi 14 stase, dan itu tadi sudah dialihkan kepada ketua program studi yang profesi. Nah, dalam hal ini kembali terima kasih kepada Ibu program studi kedokteran yang akademik dan juga titip kepada Bapak Ibu yang di profesi untuk membawa para dokter muda kita angkatan kali ini untuk dengan sukses, dengan aman, lancar menjalani proses yang ada. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya juga dapat menyampaikan bahwa Gunadarma ini pada saat profesi ini ada satu stase khusus yang mungkin juga baru ada di Gunadarma secara resmi sebagai stase, yaitu stase informatika kedokteran, yang dimana nanti saudara-saudara sekalian harus dapat mengembangkan suatu alat atau monitoring atau sistem dibantu dengan tim dari IT dalam kaitan untuk mencoba memperkaya bagaimana penanganan sebuah gejala ataupun sebuah penyakit dengan pemberdayaan IT ataupun AI. Nah, ini memang stase yang khusus, dan itu juga untuk pengembangan, untuk diseminasinya sudah disediakan space khusus di UGTV dengan nama chatbox, di mana itu merupakan satu wahana untuk saudara-saudara sekalian berinteraksi, berdiskusi, dan mengembangkan diri untuk kegiatan pengembangan berbasis IT pada bidang kesehatan. Jadi ini adalah hal yang baru, sudah dilakukan, dan insya Allah menjadi hal yang trademark ataupun memang emphasize, karena memang Gunadarma adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berbasis ICT dan AI. Nah, sekarang kan AI itu adalah bayangan dari kehidupan kita semua, ya kita mau tidak mau harus melakukan. Berarti bukan saudara harus belajar memprogram komputer, apalagi superkomputer, tidak. Tapi nanti dengan dukungan dari program studi informatika, itu saudara akan bersama-sama menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita semua. Dan itu adalah bagian dari langkah-langkah yang tadi lagunya sudah disampaikan, Gunadarma untuk Indonesia. Jadi diharapkan dari hasil ini kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Pada Bapak Direktur yang baru ini, Dr. Jarod beserta klub jajaran, saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus sebagai lembaga yang mendukung secara penuh, karena memang untuk mendirikan sebuah program studi kedokteran itu harus sebuah sebuah rumah sakit yang betul-betul dedicated dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, dan untuk itu terima kasih atas semua yang sudah kita lakukan bersama. Insya Allah jadi ibadah bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga mohon jangan bosan, karena kita semua akan tetap bekerja sama dengan baik. Dan juga kalau nanti ada hal-hal yang mungkin diperlukan didukung oleh Universitas Gunadarma, silahkan kami dihubungi, juga terbuka. Juga tentu saja kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi, Rumah Sakit Bendan, Rumah Sakit Jiwa di Bogor, terima kasih atas dukungan selama ini, dan insya Allah kita bersama dapat maju dan berbuat lebih baik lagi.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada ucapan selamat kali ini secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih ini juga tadi kepada Bapak, udah nggak ada ya yang dari Departemen Agama yang tadi mendampingi janji para mahasiswa, dan juga pada kesempatan ini secara khusus kepada orang tua para mahasiswa, orang tua dokter muda. Para dokter muda, selamat, di depan saudara sudah terbuka pintu untuk dimasuki, dijalani, dan dijalani dengan baik dan benar dan penuh tanggung jawab. Jadi tadi Pak Dekan sudah menyampaikan yang tadinya di atas kertas, yang tadinya kalau kita jatuhkan nggak sengaja diam saja, nanti itu adalah manusia. Manusia itu waktu sakit bisa berubah. Tadinya baik, tadinya cantik, waktu sakit bisa jadi jelek, jadi rewel. Nah, di situ bukan hanya kemampuan saudara sebagai dokter muda, tapi juga soft skill. Soft skill bagaimana kita dapat mengayomi, dapat menghibur. Jadi nanti jangan pasiennya sakit, pasiennya nangis-nangis, saudara ikut nangis. Pasiennya marah, saudara ikut marah. Itu nggak boleh. Jadi sebagai dokter muda ini lebih berat karena ini adalah pembelajaran, harus sabar, harus ada empati dan lain sebagainya. Jadi itu saya titip nama Gunadarma di pundak saudara-saudara, karena nanti saudara berlaku tidak benar di sana pasti Gunadarma. Dan alhamdulillah kalau yang kali ini belum ada laporan jelek ya Pak Direktur ya, yang di Ritan di Rumah Sakit RSAU. Insya Allah bagus-bagus ya. Moga-moga yang lain juga demikian. Saya kira demikian. Jadi nanti saudara-saudara harus juga pergi ke Pekalongan, pergi ke Semarang, pergi ke Bogor tentunya. Nah itu yang disiapkan adalah maaf, itu adalah soft skill. Jadi yang saudara punya sekarang adalah hard skill, kemampuan, IPK dan lain sebagainya. Itu pada kenyataan, dunia nyata, maka ternyata soft skill itu sangat mendukung pengembangan karir saudara dan juga dapat terlaksana tugas saudara dengan baik dan benar. Jadi tolong dikembangkan soft skill, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita mengerti apa yang kita dengar, bagaimana kita bersimpati, berempati kepada apa yang kita dengar kalau benar. Nah itu tolong dikembangkan karena itu menjadi tugas saudara. Dan kepada orang tua para dokter muda, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada putra-putrinya untuk mendidik di Gunadarma. Karena tanpa kepercayaan Bapak Ibu sekalian, dokter muda ini tidak akan ada, dan tentu saja Gunadarma juga tidak akan punya mahasiswa, jadinya tidak akan punya dokter muda. Baik, dan tentunya yang paling penting adalah kepada para dosen FK, kepada Ibu Kaprodi, kepada Bapak Dekan beserta kebijakannya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Selamat kembali, kita telah berhasil bersama-sama membawa dan mengudarakan nama Gunadarma ini. Saya bangga bahwa kelulusan kita adalah di atas 3. Jadi passing grade kelulusan itu sebetulnya secara resmi dari pemerintah adalah 2,0. Lewat dari 0,0 dia boleh lulus. Tapi di sini Bapak Dekan sudah menetapkan bahwa kita lulus apabila sudah dapat mencapai 3,0, di atas 3,0. Begitu ya Pak Dekan? Dan itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Karena itu berarti kita harus meningkatkan capaian yang ada. Itu satu. Ini sudah membanggakan, terima kasih untuk itu. Tapi saya juga mencoba bisik-bisik dengan Pak Kalem, karena kebetulan Pak Kalem itu dari Unpad tadinya, sebelum jadi bos kita itu dari Unpad. Pak, berapa sih kalau di tempat lain? Kalau di Unpad 3,3. Wah, ya udah nanti kita juga 3,3 kalau sudah A. Sekarang kan baru merangkak dari C ke B, dan insya Allah moga-moga juga nanti kita bisa meningkatkan menjadi A. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, pada kesempatan ini tadi Pak Dekan sudah menyampaikan secara tidak langsung bahwa tanggal 31 ini adalah akhir dari SK beliau. Bukan karena apa-apa, bukan karena achievement yang ada ataupun apa, karena memang batasan sebagai NIDK adalah usia 70 tahun.
Nah, kalau profesor itu mulainya baru 70 tahun. Jadi kami kebetulan usianya kita tahunnya sama ya Pak ya. Tapi tuaan saya, menangan saya. Enggak ya Bapak. Saya Mei, Bapak saya lupa apa. Tapi saya ingat bahwa kita tahun lahirnya sama. Nah, jadi saya juga akan kalau Pak Dekan ini 70, saya juga akan 70 dan saya akan mulai NIDK saya. Kalau Pak Dekan sudah NIDK. Tapi di Gunadarma itu NIDK saja dianggap belum cukup. Jadi setelah NIDK maka akan ada NUP. Nah, Pak jangan takut saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian para dosen dan juga para dokter muda, karena Pak Dekan tetap ada di tengah kita. Jadi Pak Dekan itu sebetulnya diam-diam dia sudah mengantongi 2 SK dari saya, satu SK baru sudah diangkat, jadi ada overlap dan nanti beliau akan menjadi deputi untuk deputi rektor bersama dengan di bawah Warek 4 untuk kerjasama dalam pengembangan untuk fakultas bidang kedokteran. Tapi Pak Dekan izin jangan cuma kedokteran saja, kita kalau bisa, kan tadi lagunya Gunadarma untuk Indonesia. Jadi kewajiban kita untuk berkarya untuk Indonesia. Jadi terima kasih atas semua pencapaian yang ada. Sudah meluluskan 88, sudah jadi B, tinggal 1 langkah lagi unggul. Dan juga saat ini saya mendengar laporan bahwa Universitas Gunadarma, Fakultas Kedokteran, itu sedang menjadi calon untuk sedang mengupayakan untuk menjadi tempat ujian. Apa sih ujian apa itu Pak yang terakhir setelah koas itu yang itulah begitu. Susah udah masuk, udah coba diingat-ingat tapi lupa terus. Nah, itu akan diupayakan demikian. Jadi tentu saja dalam hal ini Pak Dekan nanti setelah 31 Maret saya panggilnya Pak Mariono sangat diperlukan. Jadi ini persiapannya dilakukan dengan sangat cepat. Sudah ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Universitas Gunadarma akan akan menjadi tempat untuk pelaksanaan ujian yang untuk angkatan pertama kita akan berlangsung pada bulan Mei. Jadi tadi disampaikan ada 88 orang lulusan, tapi angkatan pertama adalah 17 orang. Mereka sudah selesai profesinya. Sekarang tinggal ujian apa sih namanya yang itu. Nah, terus jadi bagaimana setelah itu diharapkan akan selesai pengumumannya itu bulan Juni, dan saya sudah berjanji waktu itu di tempatnya Ibnu Sina, Mahadewanya Fakultas Kedokteran, bahwa 2 lulusan terbaik dari angkatan pertama, angkatan selanjutnya nggak usah ya, nanti repot. Angkatan pertama merupakan wujud syukur akan diupacarakan kelanjutannya di Museum Ibnu Sina di Uzbek di Kota Bukhara. Itu adalah tempat kelahiran Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina itu orang Uzbek sebetulnya. Cuma makamnya sekarang di Irak. Kita akan ke sana 2 orang yang terbaik. Ya nanti kalau saudara ingin nih dokter mudanya ingin nabung aja terus kita sama-sama ke sana boleh aja. Nanti minta donasi dari Pak Dekan juga minta bantuan bisa kita atur. Tapi itu memang sesuatu yang sangat khusus Ibnu Sina sebagai ya apa istilahnya kalau di kedokteran itu jadi orang yang sangat ahli. Dia punya 6 bidang keahlian selain kedokteran. Ada matematik, ada filsafat, ada fisika dan lain sebagainya semuanya. Jadi adalah suatu contoh yang sangat nyata dan sudah pada tempatnya tidak selayaknya kalau kita juga meniru. Jadi Pak Dekan terima kasih beserta pembelajarannya dan tentu saja ini adalah jadi ibadah bagi kita dan ke depan kita harus tetap juga melakukannya dengan senang hati, dengan tenang, dengan sesuai dengan kemampuan kita, dengan bertambahnya umur. Saya juga harus belajar mengurangi berbagai kegiatan yang mungkin sangat membahayakan, tapi kita tetap bisa untuk berbuat baik untuk Indonesia sebagaimana menjadi tekad kita Gunadarma untuk Indonesia.
Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian segenap jajaran di Fakultas Kedokteran, kembali dalam kaitan ke depan kita akan mencoba meningkatkan akreditasi dan juga dalam rangka menjadi tempat ujian. Saya juga boleh pamer sedikit bahwa Universitas Gunadarma telah mendapat kepercayaan dari Bapak Dirjen Dikti beberapa waktu yang lalu. Universitas Gunadarma ditunjuk menjadi pelaksana PMO, pengelolaan manajemen untuk kedereka ataupun matching fund ataupun program pendanaan. Jadi ini adalah suatu kepercayaan bahwa kita dapat melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Dan tentu saja sekali lagi saya mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian, dan mari kita bersama-sama melaksanakan tugas yang ada ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih untuk semua yang kita lakukan. Sekali lagi selamat kepada para dokter muda. Juga ingat bahwa di depan saudara tugas tanggung jawab yang luar biasa, yang tadinya hanya hayalan menjadi kenyataan dan juga akibatnya akan terasa langsung. Jadi sebaiknya kita hati-hati dan selalu meminta doa dari orang tua, dan tentu saja selalu berserah diri kepada Allah, karena memang yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Dekan beserta segenap jajaran, Bapak Ibu para profesor yang kita sudah seumuran, sebentar lagi sama-sama NIDK. Jadi sama tuh Pak. Kalau jadi NIDK, kalau tadinya NIDN di Gunadarma itu ada sedikit penyesuaian. Alhamdulillah kita jadi satu grup NIDK, dan itu akan berlangsung sampai dengan usia 78. Usia kita NIDK akan berlaku, tapi pemerintah melakukan kelonggaran, akan dihitung rasio di PDPT-nya itu sampai usia 80. Nah setelah itu please don't say goodbye, karena kita akan tetap bersama sampai akhir hayat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali menjadi keluarga Gunadarma maka tetap akan menjadi keluarga Gunadarma. Semoga itu berkenan dan menjadi semangat, jangan menambah, jangan Pak Dekan kan nggak bosen ya di Gunadarma. Jadi insya Allah kita berkembang bersama dan maju lebih cepat lagi. Baik, senang sekali bahwa kita pada sore ini bisa melakukan kegiatan ini, dan semoga ke depan langkah-langkah kita menjadi lebih baik dan lebih benar lagi, dan juga tentu saja banyak hal-hal yang dapat kita lakukan bersama, terutama dalam kaitan untuk pengembangan program kreativitas mahasiswa. Tahun lalu kita menang dapat 18 ditambah 20 proposal yang didanai oleh pemerintah. Ini adalah pencapaian pertama setelah 42 tahun. Kemudian tahun ini berdasarkan pengalaman yang ada di 18 itu, saya minta target kepada Bapak Warek 3 ini bikin 50 di moga-moga saat ini kita sedang menunggu hasil apakah kita bisa 50 ataukah moga-moga bisa lebih dari 50 yang didanai. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian para dosen, mohon kalau ada kesempatan kita membuat berbagai kegiatan proposal yang sesuai dengan skema yang ada, karena ini adalah prestasi dari para mahasiswa dan menjadi salah satu IKU yang harus dicapai dan dihitung sebagai lembaga pendidikan tinggi. Jadi ini hal baru yang targetnya agak lebih nyata sedikit. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa, dan semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menapaki langkah-langkah ke depan. Selalu jaga kesehatan, jaga kebahagiaan, karena kebahagiaan katanya mendukung kesehatan. Kalau kita tidak bahagia, kita gampang sakit. Jadi sehat, bahagia, giat, dan tentu saja berprestasi. Sekian, terima kasih. Semoga kita dapat melaksanakan jargon kita Gunadarma untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Profesor Dr. S. Margianti SMM atas sambutan serta arahan yang diberikan. Bapak, Ibu, para hadirin yang terhormat, meningkat pada agenda selanjutnya, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta. Kepada Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSc, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. S. Margianti SMM, yang terhormat para wakil rektor, para guru besar, yang terhormat Kepala RSAU Dr. Esnawan Antariksa, Bapak Kolonel Kes Dr. Jarod SPKJ, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Dr. Mariono Rekso Projo SPOG, SPKP Konsultan, yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, para dokter muda yang kami banggakan, para orang tua, dan juga para hadirin tamu undangan yang saya muliakan. Dari tadi kayaknya sepi pantun. Saya awali dengan pantun. Makan butter di negeri Italia, ke tanah Arab makan kurma. Jadi dokter muda adalah mulia, selalu sedia tolong sesama. Dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan, rahmat, hidayat, dan juga taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri upacara prosesi janji dokter muda periode kelima Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan, saya mewakili LLDikti 3 DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada seluruh dokter muda yang hari ini sudah mengucapkan janji. Ini tentunya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri, karena hari ini tentunya menjadi tonggak yang sangat penting di dalam kehidupan para dokter muda. Pelantikan dan pembacaan janji yang tadi sudah diucapkan itu menjadi momentum untuk mengemban tanggung jawab yang besar, yaitu tanggung jawab sebagai dokter muda. Hari ini tentu menjadi hari yang sangat membahagiakan para orang tua saudara, dan khususnya saudara sebagai dokter muda. Di dalam kesempatan ini saya juga perlu mengingatkan saudara bahwa nanti ke depan akan memasuki dunia pendidikan profesi dan juga selanjutnya menuju pada dunia pengabdian. Mengapa pengabdian? Berbeda dengan profesi lain, profesi dokter penuh dengan dunia pengabdian. Sebab selain profesi yang menjanjikan income atau pendapatan, dokter sejatinya adalah profesi untuk pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Jangan menjalani profesi ini semata-mata sebagai lahan mencari pendapatan saja. Untuk itu pesan saya pegang teguh janji yang tadi saudara ucapkan, baca dan pahami berulang-ulang seperti apa janji dokter muda tadi.
jalani dokter muda ini sesuai dengan tentunya kode etik yang sudah ditetapkan, junjung tinggi rasa kemanusiaan, dan juga jalani dokter muda ini dengan cara terhormat sebagaimana janji yang saudara sampaikan tadi. Dan tentunya pelihara martabat dan tradisi luhur dokter muda yang selama ini menjadi sebuah kebanggaan. Bapak Ibu para hadirin tamu undangan yang berbahagia, saya ingin menyoroti tentang saat ini kalau kita buka mata lebar-lebar terhadap permasalahan yang ada, yakni sumber daya manusia di bidang kesehatan di Indonesia, rasanya tak kunjung usai. Menurut WHO, permasalahan SDM di bidang kesehatan akibat dari rendahnya kuantitas dan juga distribusi serta produktivitasnya. Indonesia saat ini menurut data Konsil Kedokteran terdapat kurang lebih tahun 2023 ya 176.000 dokter dan 30 ribuan dokter spesialis, yang mana lebih dari 70% berada di Indonesia bagian barat, sebagian di Indonesia bagian tengah, dan sebagian kecil berada di Indonesia bagian timur. Kita harus akui jumlah dokter selalu bertambah setiap tahunnya. Namun kalau kita bicara distribusinya masih belum merata. Ditambah jumlah warga negara kita juga senantiasa bertambah. Jika mengacu kepada standar rasio, jumlah dokter yang dibutuhkan itu adalah di suatu negara adalah 1:1000. Jadi satu dokter melayani 1000 penduduk. Maka jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup. Menurut BPS, jumlah penduduk kita saat ini tahun 2023 pertengahan itu 278,69 juta jiwa. Nah, tentunya ini menjadi satu tantangan bagi dunia perguruan tinggi. Marilah kita luruskan niat yang berikat sumpah tadi agar kedepannya kita dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa ini. Saya sebagai Kepala LADIKTI masih belum bisa memahami dengan jelas kenapa prodi kedokteran di Jakarta, Jogja, dan Bali masih moratorium. Padahal problemnya tadi saya sampaikan adalah kuantitas dan distribusi, bukan masalah keberadaan fakultas kedokteran itu di mana. Saya selalu menyampaikan ke prodi-prodi yang ingin membuka kedokteran, saya ingin sekali bertemu dengan dirjen ataupun terkait dengan hal ini, karena di DKI Jakarta masih ada prodi atau perguruan tinggi yang ingin mengajukan fakultas kedokteran. Tetapi pas mengajukan ada sign moratorium. Dan ini terus saya perjuangkan agar kalau memang fakultas kedokteran yang akan dibuat itu sudah sangat siap segala sesuatunya, kenapa tidak? Karena yang jadi persoalan tadi distribusinya yang harus benar. Distribusi setelah dokter-dokter ini lulus, baru dibuat policy yang pas supaya distribusi ini benar. Dan mudah-mudahan tidak lagi ada moratorium ke depan, karena secara pelan-pelan sekarang sudah mulai terbuka lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya para dokter muda ini setelah lulus sebagai sarjana kedokteran, bukan berarti kewajiban belajar saudara ini selesai. Tantangan bagi saudara ke depan akan semakin tinggi. Dan itu menuntut saudara untuk
terus belajar, baik nanti dalam pendidikan profesi maupun spesialis. Jadi baik belajar langsung di dalam kehidupan saat saudara menjalani profesi ini maupun secara formal juga nanti di bangku-bangku perkuliahan. Oleh sebab itu, teruslah belajar, pegang teguh integritas, kedisiplinan dan juga etika profesi agar saudara dapat eksis dan hidup berdampingan di masyarakat dengan baik. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, saudara adalah lulusan Universitas Gunadarma, salah satu PTS terbaik. Pencapaian ini sudah pasti tidak mudah. Universitas Gunadarma membutuhkan peran serta seluruh stakeholder untuk mendukung, termasuk saudara-saudara yang hari ini diambil janjinya. Jangan lupakan alma mater, besarkan alma mater ini melalui alumni. Mudah-mudahan kekhasan lulusan kedokteran Universitas Gunadarma yang tadi sudah disampaikan, secara kompetensi sudah diberikan tambahan ya tentang teknologi informasi di dalam proses pembelajaran kedokteran. Terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para dosen, para guru besar dan juga para orang tua yang telah mengantarkan para dokter muda ini menjadi sarjana kedokteran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa Bapak Ibu sekalian dan semoga kita semua selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan saya dan saya akhiri dengan satu pantun di akhir. Pergi ke Gunadarma memakai skuter, singgah dulu di halaman depan. Hari ini adalah untukmu para dokter muda. Semoga kalian sukses di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan panini berisi ikan. Terima kasih Prof. Tony atas sambutan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, menutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa, puji dan syukur dengan menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan sejenak agar apa yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan hari ini dan di kemudian hari dapat berjalan dengan lancar serta diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Mulyadi SAG MM. Kepada Bapak Mulyadi SAG MM dipersilakan. Wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang penuh keberkahan ini kita semua yang hadir di tempat yang bahagia ini mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa fi majidah. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wa karamik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulkan man tasa'u wa tanzi'ul mulka mimman tasa'u wa tu'izzu man tasa'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pada hari yang penuh bahagia, berkah dan rahmat-Mu, kami keluarga besar Universitas Gunadarma beserta para tamu undangan
berkumpul di tempat ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Kamu, kami telah melaksanakan prosesi janji dokter muda periode 5 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma yang berjalan dengan baik dan lancar. Dukungan, kebanggaan dan kebahagiaan atas acara ini dirasakan pula oleh semua yang hadir di tempat yang bahagia ini. Semoga dokter muda dapat mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Menjadi seorang dokter muda profesional yang berwawasan global, yang mampu melayani masyarakat dengan ikhlas dan tulus, penuh kasih sayang, bertanggung jawab, tidak membedakan suku, bangsa, ras, dan agama, tidak membedakan yang mampu dan tidak mampu, menjaga kode etik dan kerahasiaan pasien, dan dapat menjaga nama baik alma mater Universitas Gunadarma, serta menjadi kebanggaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Jadikanlah hari ini penuh keindahan dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Rabbana ighfir lana warhamna kama rabbayani shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Berilah kesehatan dan umur panjang kepada mereka yang selama ini telah memberi dukungan, dorongan, doa dan semangat kepada kami dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan. Ampuni pula dosa-dosa mereka yang telah menolong kami. Semoga amal ibadah semasa hidupnya diterima di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada para pemimpin dan seluruh staf Universitas Gunadarma yang sama-sama kita cintai ini. Semoga Universitas Gunadarma menjadi salah satu perguruan yang besar yang menjadi harapan dan kebanggaan bagi kita semua serta bangsa Indonesia. Gunadarma untuk Indonesia. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi SAG MM. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, demikianlah acara prosesi janji dokter muda periode 5 Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma tahun ajaran 2023-2024 yang disiarkan secara langsung di UGTV. Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gunadarma, UGTV, tamu undangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung jalannya kegiatan hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kepada para dokter muda, letih Anda hari ini akan menyelamatkan nyawa seseorang di esok hari. Kecerdasan, dedikasi, serta kepedulian merupakan harga mati komitmen Anda dalam memberikan perawatan yang berkualitas. Pegang teguh integritas karena komitmen Anda merupakan sumber harapan bagi para pasien yang membutuhkan. Dengan tulus kami ucapkan selamat atas pencapaian yang telah Anda raih sebagai dokter muda. Semoga amal, kesabaran, serta bakti Anda pada kemanusiaan senantiasa membawa keberkahan ke dalam hidup. Saya Asti Darmayanti berserta tim yang bertugas berpamitan undur diri. Terima kasih atas kehadiran serta partisipasi Bapak dan Ibu pada acara hari ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara. Semoga
Semoga hal tersebut senantiasa menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi. Dan izinkan saya untuk berpamitan dengan sebuah pantun. Ke Papua makan papeda, sungguh nikmat hingga dikemas ke Rusia. Cakepnya boleh semangat dong puasan ya. Sekali lagi ya. Ke Papua makan papeda, sungguh nikmat dikemas ke Rusia. Selamat kepada para dokter muda, terus buktikan baktimu sebagai sivitas Gunadarma untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.